Iya, dulu saya pernah dapat amanah di gugus kendali mutu, berhubungan sering dengan akreditasi. Kalau kita di akreditasi ini alhamdulillah kita unggul kemarin 2021-22 itu ya. 5 tahun kemudian kita akan didatangi lagi dan kami para dosen diamanahkan untuk selalu mensosialisasikan ke teman-teman tentang visi dan misi, ya, supaya terinternalisasi bahwa teman-teman tahu nih, saya masuk di FKIK Unismu, terutama di fakultas di prodi pendidikan dokter ini mau diarahkan jadi apa sih? Ya, karena ada yang tahu berapa FK di Indonesia? Banyak. Ratusan lebih, nggak sampai 100 ingat saya, 90 something. Tapi yang kemarin saya juga dapat kebetulan Unismu Makassar diminta jadi pembimbing pembukaan 3 FK baru. Satu di Palu, Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah. Satu di Sulawesi Tenggara, Muhammadiyah Kendari. Satu lagi yang di Kalimantan. Mohon maaf saya lupa, Pontianak, Palangkaraya. Di antara 2 itu. Ya, jadi akan ada FK baru kalau semuanya lancar tanpa ada halangan, diridhoi oleh Allah. Akan ada 3 FK baru lagi yang dibuka yang di bawah bimbingannya Muhammadiyah Makassar. Jadi akan makin banyak nanti FK-FK yang terbuka di Indonesia. Sekarang 90, maaf saya juga lupa angka persen itu kan sekitar 90-an. Jadi mungkin 5-6 tahun lagi, jadi pas teman-teman sudah lulus nanti FK-nya bisa jadi sudah 100 FK di Indonesia. Oke, nah yang prinsipnya saya sedikit saja sosialisasi bahwa FKIK Unismu itu mau membawa teman-teman menjadi lulusan dokter yang islami, yang terpercaya, yang excellent dalam bidang kegawat daruratan. Betul. Jadi yang lain boleh biasa-biasa aja, tapi kami berharap proses pendidikan yang teman-teman rasakan ini akan membuat teman-teman ketika lulus nanti itu untuk kegawat daruratan teman-teman excellent. Excellent itu yang paling atas ya teman-teman ya. Ya, jadi ada yang biasa-biasa aja, ada yang excellent. Untuk bidang kegawat daruratan, harapan kami teman-teman itu excellent. Jadi dalam prosesnya ketika teman-teman merasa belum excellent, silakan bertanya ke dokter Amika kalau sekarang di pendidikan dokter atau pas nanti di profesi ke dokter Siti Maisarah bahwa dok kok saya masih kurang ya untuk kemampuan kegawat daruratannya. Kenapa kalian boleh tanya? Karena itulah yang kita proses, yang kita rancang dan kita harapkan terimplementasi. Teman-teman lulus menjadi mahasiswa yang unggul, yang excellent dalam bidang kegawat daruratan. Oke, itu yang utamanya. Lanjut. Untuk misinya agak nggak bisa baca. Kalau teman-teman lewat sini kan terbaca tuh misinya sebenarnya. Ya, jadi itu salah satu sosialisasi. Oke. Di 2 jam pelajaran ini kita 3, 6, 7 tujuan yang saya harapkan bisa tercapai. Teman-teman bisa baca sendiri. Sekali lagi mungkin saya cross check aja. Ada yang tahu bedanya mengetahui dan memahami? Boleh bantu saya yang bisa? Biar kita nggak ngantuk sekitar 2 arah. Ada yang tahu bedanya mengetahui dan memahami? Boleh bantu? Siapa yang mau bantu? Silakan. Oh iya, saya lupa bilang. Jadi kalau saya mengajar, saya biasa punya peraturan. Peraturannya adalah yang pertama, tidak ada jawaban yang salah. Ya, yang salah adalah jika teman-teman punya jawaban tidak disampaikan, itu salah tuh. Yang penting jawabannya juga jangan asal jawab, asal bunyi. Ya, dipikir dulu, oke kira-kira jawabannya ini dong. Pun kalau salah, makanya teman-teman bilang mahasiswa masih belajar. Saya termasuk yang berpendapat bahwa mumpung teman-teman menjadi mahasiswa, kasih habis memang jatah salah tak. Gitu, karena kalau kata motivator terkenal John C. Maxwell, failure is a part of success. Kegagalan itu adalah bagian dari kesuksesan. Jadi memang ternyata kalau menurut dia, ya kalau memang mau sukses ya harus gagal dulu. Sama seperti teman-teman waktu kecil, waktu masih merangkak, mau coba jalan. Ada yang melihat adiknya mungkin kemenakannya mungkin atau
Lihat dulu videonya diri waktu kecil langsung tiba-tiba dari merangkak langsung bisa lari. Belum ada ya, setahu saya belum ada. Jadi perjalanan hidup kita pun memperlihatkan itu bahwa ya untuk bisa mencapai satu hal yang baru atau menguasai skill keterampilan yang baru atau dalam hal ini pengetahuan yang baru, salah itu menjadi proses. Jadi jangan malu, jangan merasa bahwa bodohku, itu adalah proses teman-teman. Makanya saya suka juga ada salah satu motivator yang bilang definisi sukses menurut dia itu adalah ketika saya jatuh 7 kali, saya bangun 8 kali, titik. Itu sukses buat dia. Jadi mau jatuh seberapa kali pun, asalkan bangun berikutnya, nggak ada masalah. Jadi yang menjadi pertanyaan bukan, saya kok jatuh ya? Bukan itu pertanyaannya teman-teman. Tapi pertanyaannya, apakah saya mau bangun lagi? Tidak. Itu pertanyaannya. Oke, sekarang kita kembali ke laptop. Mengetahui dan memahami. Ada yang bisa bantu? Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Siapa nama tak? Aina. Oh iya, di depan ya. Mungkin mau jadi membantu saya, jadi asisten. Asdos. Boleh. Ya, jadi yang dibilang Aina menarik bahwa mengetahui itu superficial. Saya bingung harus posisi mana ya. Bunyi terus. Aina bilang tadi mengetahui adalah superficial, sedangkan memahami itu adalah lebih dalam. Ya, kalau saya coba boleh kasih saran sederhananya gini. Kalau teman-teman mengetahui itu, bilang tahu nggak tentang sejarah? Oh tahu. Nah, tolong jelasin dong. Ketika teman-teman belum bisa menjelaskan, teman-teman sampai pada tahap tahu. Tapi ketika teman-teman bilang, sejarahnya jelas seperti ini, A, B, C, D, E, teman-teman sudah bisa menjelaskan dengan baik ke yang bertanya, itulah memahami. Ya, kalau buat saya simpel itu teman-teman, bedanya. Jadi kalau tahu kan teman-teman udah pernah lihat ini, mendengarkan penjelasan saya, membaca tulisannya, teman-teman sudah tahu. Tapi apakah sudah memahami? Tadi itu patokannya adalah kalau teman-teman ditanya dan sudah menjelaskan, sudah bisa menjelaskan, berarti teman-teman memahami. Gitu, oke? Ya. Jadi mengetahui itu, yang penting di pemahaman adalah itu. Poin nomor 2, poin nomor 4. Dan poin nomor 5. Ya, nanti kita akan bahas sama-sama. Oke, sistem kesehatan nasional. Definisi sistem. Ya, saya juga minta izin karena saya nanti mau menampilkan video yang agak lama durasinya, sekitar 12 menit. Jadi mungkin ada beberapa bagian slide yang saya tidak dalam. Teman-teman bisa baca sendiri. Nanti saya akan kirimkan PowerPoint-nya ke teman-teman. Cuman saya nggak tahu harus kirim ke siapa, nanti siapa terserah. Tadi ketua kelasnya chat WA pribadi saya aja atau Telegram pribadi. Kalau WA Telegram TP berarti. Untuk nanti saya kirimin ininya, PowerPoint-nya. Jadi kenapa pemikiran sistem itu berkembang, teman-teman? Dasarnya awalnya adalah karena sudah tidak bisa lagi waktu itu zaman 1950-an menggunakan pencarian solusi dengan bentuk sebab akibat. Karena A maka B, satu arah saja. Jadi di tahun 1950-an ketika pola itu sudah tidak bisa lagi memecahkan masalah yang ada di masyarakat, muncullah perkembangan tentang pemikiran sistem. Gitu ya. Kenapa di masyarakat itu tidak, ini kan ada permasalahan dengan dalam skala besar, yaitu misalnya epidemi, perang, bencana alam, itu tidak bisa bilang sesederhana bahwa ya karena A maka B. Jadi oleh karena itulah muncullah pemikiran sistem. Salah satu ciri dari pendekatan sistem adalah biasanya berusaha untuk membuat suatu kerangka atau framework. Nanti teman-teman akan lihat banyak beberapa kerangka dan gambar. Itulah pendekatan sistem. Jadi bukan sesederhana 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi lebih kompleks daripada itu. Tapi itulah namanya pendekatan sistem.
Ya, Aristoteles pernah menyentuh hal ini dalam konteks bahwa dia memperlihatkan sebuah visi metafisikal tentang keteraturan hierarki pada alam. Oke. Ya, kemudian definisinya yaitu berasal dari bahasa Yunani, itu yang warna merah artinya sistema, maksudnya adalah organize a whole atau a whole compounded of parts. Jadi suatu kesatuan lah, mungkin bisa bilang seperti itu, yang terorganisasi, satu kesatuan. Jadi sistem itu memang salah satu tandanya dia adalah sebuah sistem, dia terorganisasi dan mencakup keseluruhan. Ya, itu yang penting. Nah, ini Skinner di tahun 2001 dia mengatakan bahwa sistem adalah struktur yang memperlihatkan keteraturan, pola, dan tujuan. Ya, nah ini biar kita teman-teman dapat gambarannya kenapa sistem itu ada. Kalau di ilmu yang teman-teman sama ini pelajari, fisiologi terutama, sistem-sistem di tubuh manusia itu tujuannya apa? Jadi sistem kita di tubuh manusia, sistem kardiovaskuler, neuropsikiatri, ginjal, respirasi, dan semua sistem yang ada di tubuh manusia ini, kira-kira tujuannya apa tuh, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Atau kalau teman-teman baca buku fisiologi, biasa bab pertama tuh ada tuh sistem. Ada yang ingat baca fisiologinya buku Faal? Sherwood kalau nggak salah yang apa judul bab pertamanya? Sistem homeostasis. Betul, berarti Anda membaca. Kalau boleh tahu tadi siapa yang jawab homeostasis? Ada yang mau ngaku? Nggak ada yang ngaku ya? Oh ya, silakan. Homeostasis, maksudnya apa tuh? Jadi apa yang dimaksud dengan tujuan homeostasis? Tujuannya apa kira-kira? Betul, itu kata kunci. Menjaga keseimbangan. Jadi itu yang mau dicapai. Contohnya keseimbangan, ada yang boleh bantu? Indikator keseimbangan, ada yang bisa bantu saya? Sesimpel bahwa kalau teman-teman dapat pasien, mau tahu bahwa pasien ini sakit atau tidak, anamnesis dengan cara teman-teman dapat pasien, teman-teman mau cross check nih, ini pasien sakit atau tidak. Yang teman-teman lakukan adalah tanpa anamnesis dengan cara apa? Periksa darah, boleh salah satu tapi itu agak jauh. Yang lebih simpel aja. Keadaan umum boleh. Ada lagi yang lain? Periksa darah, lab. Oh, kesadaran, sorry, maaf. Kesadaran boleh. Ada lagi indikator apa yang kita mau pakai? Betul, TTV, tanda vital. Apa saja tanda vital yang umum-umum? Nadi, tensi, nafas, suhu. Itulah yang mau dijaga sama homeostasis kita, teman-teman. 4 indikator itu secara simpel ya, karena saya bukan ahlinya, Dokter Ami dan Dokter Mila ahlinya. Intinya seperti itu. Jadi sistem homeostasis itu ada karena dia punya tujuan. Tujuannya adalah tadi menjaga, kalau tadi bacanya siapa lagi nama tak? Minta maaf. Faisal, bahasa Indonesia, menjaga keseimbangan. Jadi karena ada keseimbangan yang mau dijaga, muncullah sistem homeostasis. Ngerti? Gak ini ya, step-stepnya. Jadi karena tubuh kita mau dijaga keseimbangannya, perlu ada yang menjaga. Siapa yang menjaga? Sistem homeostasis. Gitu. Sistem homeostasis ini panjang kali lebar kali tinggi kalau dijelaskan. Tapi buat lebih simpel, tahapannya seperti itu. Nah, sekarang itulah makanya kenapa dalam sebuah sistem itu sangat penting kita tahu tujuannya sistem ini ada, kenapa sih?
tadi kalau dalam konteks fisiologi kita sebagai manusia, sistem homeostasis itu ada karena punya tujuan menjaga keseimbangan. Minta maaf kalau saya sering mengulang supaya teman-teman dapat ininya, dapat gambarannya. Oke? Ya, lanjut. Nah, makanya saya bilang itu di poin ketiga, tujuan sistem itu adalah eksistensi dari sistem itu tersebut. Jadi kalau saya pikir hampir mustahil adanya sistem tanpa ada tujuan. Gitu ya? Oke. Kenapa tujuan itu penting? Karena tujuan itulah yang dipakai untuk kita bisa mengukur sistemnya itu berjalan dengan baik atau tidak. Jadi kalau tadi sistem homeostasis, kita bisa bilang bahwa sistem homeostasis kita berjalan baik-baik saja. Kalau terjadi, apa yang terjadi? Kalau sistem kita baik-baik saja berarti tanda vital kita bagaimana? Dalam batas normal, betul sekali. Penting ya, jadi di kedokteran itu kita, kalau saya sih ya, memang ilmu pasti, tapi juga ada ilmu, bukan ilmu kira-kira apa ya, tapi maksudnya karena tiap orang itu berbeda, teman-teman. Ada tensi 120 per 80 itulah dia baik-baik saja. Cuman kalau dia turun ke 90 per 60 dia merasa oleng. Tapi ada orang justru dia merasa normal itu ketika 90 per 60 tensinya. Potensinya dia 120 per 80 kok dia kayak agak sakit kepalanya. Itu ada. Atau lebih simpel lagi atlet. Atau ada anak runner di sini, anak runner suka lari. Yang penting ada dari kenyataan. Atlet terutama, nadinya orang berapa yang normal? Nadi? 60 sampai 100. Kalau bagi atlet yang terlatih, justru nadinya mengincar nadi di 50. Atau bahkan 40-an, tapi nggak sampai 40. Karena dia sudah terlatih, terbiasa. Jadi, karena tubuhnya sudah terbiasa, jadi lebih optimal. Dengan jumlah yang lebih sedikit, dia tetap bisa mencapai tujuannya. Makanya tadi saya suka jawabannya kita bahwa yang bicara adalah dalam batas normal, teman-teman. Jadi jangan saklek bahwa kalau ada pasien saya kayak trombosit. Trombosit orang DBD di bawah berapa, teman-teman? Sudah dapat sistem hemat? 100? 100 berapa? 150.000. Jadi ketika 150.000 dapat hasil lab trombosit, kita curiga kalau ada demam dan segala macam peralatan pendukungnya gitu ya, kita curiga demam berdarah. Apabila kita sebutkan saya demam berdarah. Nah pertanyaannya, kalau misalnya trombositnya 30.000, berbahaya atau tidak? Trombosit nilai batas normalnya di bawah 350.000. Teman-teman dapat pasien hasilnya trombositnya 30.000. Pertanyaannya berbahaya atau tidak? Berbahaya. Yang bilang berbahaya? Yang bilang tidak berbahaya? Yang bilang tidak tahu? Ya, jadi jawabannya adalah tergantung. Yang penting dalam demam berdarah itu adalah selain dari angka trombositnya, kita juga perlu tahu, makanya kalau dulu saya jadi sama Prof. John Adam, ada yang tahu Prof. John M.F. Adam, dokter spesialis penyakit dalam di akademis, siapa tahu ada yang pernah ke sana. Umurnya waktu saya koas sudah 70, mungkin beliau sekarang 80-an. Untuk umur 70, jalannya dia kalau dia visite itu luar biasa cepat. Jadi saya masih tergopoh-gopoh mengejarnya. Dia bilang, yang penting dari trombosit itu kalau demam darah bukan angkanya saja, tapi berapa yang sebelumnya. Misalnya, kalau sebelumnya 30.000 adalah 50.000, kita perlu waspada. Jangan sampai trombositnya turun lagi, terjadi perdarahan. Tapi kalau sebelum 30.000 itu adalah 20.000, jadi dia naik ke 30.000, maka harusnya pasien itu aman. Karena udah proses pemulihan. Dari trombositnya yang rendah, mulai terjadi perbaikan sehingga trombositnya naik. Gitu. Ya? Oke. Jangan bisa terlalu panjang ke situ. Itu dokter Ami selalu termilah tugasnya.
Atau Hema dokter ini ya? Siapa yang dokter ini? Hema? Dokter Saldi atau dokter Ima? Nggak tahu. Oh, dokter Hairul ya? Iya, belum. Saya khawatir kalian nggak tahu nama dosennya ini, gitu kawan. Tahu ya, oke. Kalau dokter Hairul pasti tahu, karena dia sangat khas. Baik kelucuannya dan ininya, spontanitasnya. Oke, ini saya skip aja. Nah, ini yang perlu saya tekankan. Jadi dalam sistem itu bisa terjadi dua hal. Apakah dia bisa dalam bentuk konkret? Konkret itu misalnya terlihat, tangible, kelihatan, bisa dipegang atau bisa dirasa, atau dia bentuknya seperti konseptual saja, secara ide saja, konsep. Tapi dia ada. Ada yang tahu contohnya seperti apa? Kita nggak bisa melihat dia, tapi kita tahu bahwa itu ada. Tuhan, boleh itu agak jauh diskusinya, saya mohon maaf belum mampu. Lebih silakan dikit. Ya? Ada yang bisa? Contohnya apa? Itu ada. Kita yakin bisa itu ada, cuman kita nggak bisa ngelihat. Udara, betul. Ya kalau nggak ada udara kita udah datang letak semua di sini ya. Karena ada udara kita masih bisa bernapas. Itu salah satu dia ada karena kita bisa beraktivitas. Ketika kita bisa beraktivitas berarti kita tahu bahwa udara itu ada, cuma kita nggak bisa ngelihat. Konsep itu juga seperti itu, sistem itu seperti itu. Kita tahu dia ada, karena kalau itu nggak ada akan terjadi kekacauan balauan di dalam, kalau dalam konteks manusia ya, dalam tubuh kita sendiri. Kita tadi kalau mau bilang yang mana sih itu sistem homeostasis, teman-teman bisa nunjuk nggak yang mana? Tapi apakah dia ada? Ada. Karena dia yang menjaga. Kalau kita ada perdarahan, dia meminta jantung, pompanya lebih banyak, pembuluh darah, hiperkonstriksi supaya bisa menuju ke perdarahan. Itu yang merintah tuh. Berarti ada sistemnya. Ada indikator, ada sensor yang membaca sehingga mengirimkan pesan ke otak, otak dapat kabarnya, mengirimkan balik untuk melakukan tindakan selanjutnya. Jadi sistemnya ada, cuma kita nggak bisa melihat. Oke? Sampai sini ada pertanyaan teman-teman?